Kisah kita dimulai di Universitas Jiangnan. Di dalam kelas, ada seorang pemuda bernama Lu Donglai yang lagi asik tidur nyenyak banget. Tapi tiba-tiba, dia langsung membuka matanya dengan panik dan kebingungan. Dia tersadar kalau dirinya belum mati dan heran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, sang dosen malah mengeluh kenapa keluarga Lu bisa punya anak sebodoh dia. Teman-teman sekelasnya juga ikut mengejek dan menyebutnya sebagai aib besar bagi keluarganya sendiri. Dari sinilah si tokoh utama kita akhirnya sadar kalau jiwanya sudah berinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Dia adalah Yu Tianji, seorang master kultivasi agung yang legendaris. Setelah berkultivasi selama 1000 tahun, dia berhasil menjadi nomor 1 di dunia. Tapi sayang, dia malah dikhianati rekan wanitanya sendiri tepat di akhir hayatnya. Pengkhianat itu sebenarnya adalah Raja Iblis yang pernah dia selamatkan. Perempuan licik itu memanfaatkan impiannya tentang keluarga untuk menipunya dengan mudah. Bahkan menjelang ajalnya, dia bersumpah akan menyeret semua pengkhianat bersamanya. Sang master pun melakukan pengorbanan pamungkas untuk hancurkan musuh. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dia memakai tubuh barunya ini untuk membalas dendam. Si jagoan sadar kalau Lu Donglai yang asli sebenarnya tidak sebodoh yang mereka katakan. Ada jarum racun di otaknya yang terus merangsang sarafnya secara paksa. Pelaku yang melakukan ini benar-benar sangat teliti sekaligus kejam luar biasa. Jarum itu sudah merusak tubuh si bocah dan harus segera dikeluarkan secepatnya. Dengan kekuatan barunya, dia berjanji akan membalas perbuatan pelaku keji tersebut tanpa ampun. Karena kesal, dosen itu menyuruhnya untuk segera duduk kembali. Tapi, pemuda ini menganggap sangat konyol jika seorang guru tega mengatai muridnya sendiri bodoh. Melihat perubahan sikap muridnya yang tiba-tiba ini, sang dosen langsung dibuat shock setengah mati. Tanpa peduli, tokoh utama kita mengabaikan dosen itu, lalu melenggang pergi, meninggalkan kelas. Detik itu juga, dia bertekad untuk hidup dengan penuh harga diri menggunakan identitas barunya ini. Sesaat kemudian, dia keluar dari gedung kuliah, lalu menuju ke atap universitas. Dia menyadari kalau di dunia modern ini, orang-orang bisa hidup nyaman tanpa berkultivasi, namun tiba-tiba, dia langsung terduduk lemas begitu merasakan betapa tipisnya energi spiritual di sekitar. Energi spiritual di bumi ini sangat lemah sampai butuh waktu 10.000 tahun untuk berlatih. Tapi, hal yang paling mendesak sekarang adalah mengatasi jarum beracun di kepalanya terlebih dahulu. Tanpa buang waktu, dia langsung pergi ke asrama putra universitas. Setibanya di sana, dia masuk ke kamarnya yang kebetulan sedang kosong melompong. Demi mencabut jarum itu, dia sama sekali tidak boleh diganggu oleh siapapun. Beruntung, dia punya waktu sekitar 1 jam sebelum kelas berakhir untuk melakukan proses ini. Karena prosedurnya sangat berat, pilihan terbaiknya adalah duduk di lantai. Dia tahu, bagi seorang mantan ketua sekt agung seperti dirinya, tantangan ini bukanlah apa-apa. Tanpa alat bantuan apapun, pemuda ini mulai mengalirkan energi spiritualnya. Perlahan, aura biru yang terang mulai memancar dari tubuhnya untuk mendorong jarum tersebut keluar. Dia menyadari kalau jarum itu sehalus sutra dan pasti dibuat oleh seorang ahli. Melihat kekejaman ini, dia bersumpah akan menghabisi siapapun pelakunya. Jarum itu sudah tertanam bertahun-tahun, sehingga proses pencabutannya bakal menguras banyak sekali energinya. Maka dari itu, dia memusatkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya berhasil mengeluarkan benda berbahaya tersebut. Jarum itu melesat keluar dengan sangat kencang sampai meratakan dinding asrama. Setelah perjuangan berat ini, tubuhnya langsung lemas tak bertenaga. Akibatnya, dia kehilangan kesadaran dan pingsan di lantai kamar tidurnya. Tak lama berselang, adegan pun berganti dan kini dia sudah berada di tempat asing. Saat membuka matanya kembali, pemuda ini menyadari kalau dirinya terbangun di ranjang rumah sakit. Dia tidak menyangka proses pencabutan jarum itu akan membuat tubuhnya selemah ini. Di saat yang sama, dia melihat ada seorang gadis yang tertidur setia di sampingnya sepanjang waktu. Gadis itu perlahan terbangun sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Begitu melihat kakaknya sudah sadar, wajahnya langsung dihiasi senyuman lebar dan dia merasa sangat gembira. Dia langsung berlari ke koridor rumah sakit sambil berteriak memanggil dokter. Dokter pun menjelaskan kalau pasien baik-baik saja dan hanya mengalami kelelahan mental. Meski begitu, sang adik tetap memastikan kondisinya hingga dokter memperbolehkan mereka pulang hari itu juga. Gadis itu merasa sangat lega dan Lu Donglai bisa merasakan tatapan kasih sayangnya. Padahal di kehidupan masa lalunya,
Dia hanya fokus berkultivasi tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dia ingat kalau ini adalah adik angkatnya yang bernama Yi Qiqing, sosok yang selalu melindunginya. Orang tua kandungnya sendiri membuangnya setelah dia didiagnosis memiliki keterbelakangan mental. Si tokoh utama merasa ini kebetulan yang luar biasa karena marganya juga Yi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri tidak akan pernah membiarkan adiknya menderita lagi. Tiba-tiba, Yi Qiqing langsung memeluknya erat sambil menangis karena sangat mengkhawatirkannya. Lu Donglai menenangkannya agar berhenti menangis karena semuanya sudah aman sekarang. Disinilah kejutannya. Ketika sang adik menyadari ada perubahan besar pada kakaknya, tatapan mata Lu Donglai kini jauh lebih tajam dan hidup. Dia pun langsung bertanya, apakah sang kakak sudah tidak bodoh lagi? Sambil tersenyum, dia mengiyakan dan berkata, kalau sekarang dirinya sudah jauh lebih pintar. Tatapan matanya memancarkan rasa percaya diri dan tekad yang kuat. Dia bersumpah tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyakiti mereka. Hari baru dimulai dan kondisi tubuh Lu Donglai kini sedang dalam performa terbaiknya. Pagi harinya, dia kembali ke kampus dengan rencana baru yang matang. Di kafetaria, dia langsung memesan gunungan makanan sampai membuat semua orang shock berat. Pemuda itu makan dengan lahap demi memulihkan energi spiritual yang terkuras habis menurutnya. Karena jarum beracun sudah berhasil dikeluarkan, sekarang adalah saat yang tepat untuk merencanakan serangan balik. Sayangnya, tubuhnya masih sangat lemah sampai dia hampir pingsan lagi di meja makan. Dia harus memulihkan tenaganya secepat mungkin karena belum tahu siapa musuh sebenarnya. Siang harinya, si tokoh utama memutuskan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Di sana, dia langsung membolak-balik beberapa buku tebal secara bersamaan dengan sangat cepat. Mahasiswa lain yang melihatnya mulai mengejek kehadirannya di tempat itu. Mereka mengira dia hanya berakting konyol demi mencari perhatian semua orang. Padahal, dia sedang mencari informasi tanaman herbal untuk menyesuaikan resep obat ke versi dunia ini. Dia harus menemukan tanaman berkhasiat serupa agar formulanya bekerja maksimal. Malam harinya, pemuda itu kembali ke asrama kampusnya. Di area balkon kamar, dia mulai duduk bermeditasi untuk memulai proses kultivasinya kembali. Namun, dia baru menyadari kalau saluran energi di tubuh barunya ini tersumbat total. Akhirnya, dia mengalirkan seluruh energi yang berhasil dikumpulkannya selama beberapa hari ini, sekaligus seiring mengalirnya energi tersebut, semua racun di tubuhnya mulai dikeluarkan. Tiba-tiba, matanya bersinar terang memancarkan aura kekuatan berwarna biru yang sangat pekat. Lewat proses ini, dia akhirnya berhasil mencapai tingkat pertama kondensasi Qi. Indra tubuhnya kini melampaui batas manusia biasa hingga radius 100 meter. Tiba-tiba, teman sekamarnya muncul di balkon dan mengejutkannya. Temannya mengeluh karena kaget setengah mati dan bertanya sedang, apa dia di luar malam-malam begini. Sang teman kemudian menyuruhnya untuk segera tidur saja karena besok pagi mereka ada kelas kuliah. Tokoh utama kita bertanya-tanya apakah suara terobosannya tadi terlalu berisik hingga membangunkannya. Temannya mulai menatapnya lekat-lekat seolah mendapati ada yang berbeda pada wajahnya. Kejadian ini membuat sang pahlawan khawatir jika kesembuhan otaknya tercium oleh pihak musuh. Tapi ternyata temannya cuma memuji potongan rambut barunya sembari memegang kepalanya. Pemuda itu bernapas lega karena sang teman hanya menyadari perubahan gaya rambut barunya saja. Dia sadar kalau teman-temannya ternyata memperlakukan pemilik tubuh sebelumnya dengan sangat baik. Namun, dia harus tetap menjadi kuat demi melindungi orang-orang yang dia sayangi, walau jalannya panjang dan sepi. Dia bersumpah akan terus melangkah maju. Keesokan paginya di asrama Putri, adik Lu Donglai tampak sangat senang. Dia kagum dengan kecerdasan kakaknya yang sanggup menyelesaikan soal matematika super sulit. Teman sekamarnya yang melihat dia tersenyum langsung bertanya, apakah dia sedang jatuh cinta. Yi Qiqing membantah hal itu dan menjelaskan kalau kakaknya akhirnya sudah kembali normal. Temannya merasa ragu karena dia sering mendengar banyak rumor buruk tentang pemuda tersebut. Sang adik tetap membelanya dan berkata kalau kakaknya adalah naga yang sedang bersembunyi. Tapi temannya langsung memotong pembicaraan seraya menunjukkan layar ponselnya. Ternyata, ada video kakaknya yang sedang menjadi bahan tertawaan netizen di internet. Yi Qiqing sangat shock melihat kakaknya sedang berlatih di lapangan olahraga. Sementara itu, tokoh utama kita terus berlatih di lapangan hingga menjadi pusat perhatian banyak orang. Mahasiswa lain mulai menertawakannya karena berlatih bela diri kuno.
padahal dia tahu tinju naga adalah pilihan terbaik untuk tubuhnya saat ini. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekat dan menatapnya penuh kebencian. Orang itu berdiri tepat di depannya, lalu bertanya, apakah dia sengaja menghalangi jalan. Mendengar itu, tokoh utama kita berbalik untuk melihat siapa pria misterius tersebut. Ternyata dia adalah seorang perundung kampus yang sengaja ingin memicu perkelahian. Sang jagoan pun langsung bertanya siapa dia dan kenapa mencarinya. Pria itu menyeringai dan berkata kalau dia tampak berbeda dari orang bodoh biasa, sambil menunjukkan tatapan mata merahnya yang tajam. Dia langsung mencap sang jagoan sebagai pengganggu. Tokoh utama kita menghela napas panjang, karena sebenarnya enggan terlibat keributan saat ini. Si perundung menyuruhnya menjauhi Kasumi, agar tidak merusak reputasi gadis itu. Sang pahlawan merasa sangat ironis diperintah oleh manusia biasa, padahal dulu para dewa tunduk padanya. Reiki menegaskan Kasumi itu adiknya, dan semua pilihannya bukan urusan orang lain. Ini memicu amarah si perundung, yang langsung menantang apakah Reiki benar-benar tidak mau ikut campur. Reiki membalas santai bahwa preman itu tidak selevel dengan adiknya, karena dia cuma memikirkan kebahagiaan Kasumi. Dibilang tidak pantas begitu, emosi si brengsek langsung meledak tak terkendali. Si MC membatin orang ini, bahkan tidak layak jadi pelayan rendahan. Tiba-tiba, boge. Si preman menyerang licik dengan pukulan mental, sungguh memalukan. Batin Reiki melihat musuhnya yang nihil sopan santun. Di masa lalu, Kaisar pun menaruh hormat padanya, tapi di sini hak. Reiki menangkis serangan itu dengan satu tangan kosong tanpa berkeringat sedikit pun. Si penyerang shock berat. Otaknya macet seketika, dalam sekejap mata, Reiki meremas kepalan tangan pria itu sekuat tenaga, lalu meluncurkan serangan balasan menggunakan jurus pertama tinju naga. Krak, si preman langsung ambruk ke tanah, sambil melolong kesakitan. Mahasiswa lain tersentak heran melihat kejadian mengerikan itu. Reiki hanya tersenyum dingin berani-beraninya manusia biasa menantang seorang kultivator tangguh. Dia sadar perjalanan kultivasinya masih sangat panjang, tapi meski baru di tahap pertama, tingkat kekuatannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk melibas sekumpulan manusia biasa. Sambil merangkak, si preman masih mencoba sok tanggul dan mengejek Reiki. Detik itu juga, Reiki melempar tatapan dingin yang membekukan jiwa hingga si preman tersadar dia bukan mahasiswa biasa. Gemetar ketakutan, si preman memohon agar dibiarkan pergi begitu saja tanpa syarat apapun. Namun, Reiki curiga ada motif terselubung di balik perkelahian konyol ini. Setelah didesak siapa dalangnya, si penyerang akhirnya mengaku dijebak mahasiswa baru bernama Hiroki Minami. Setelah membongkar semuanya, si preman minta ikut untuk membalas dendam pada orang yang menipunya. Tiba-tiba, adik perempuan Reiki datang berlari dengan raut wajah panik dan penuh kecemasan. Kasumi langsung meraba seluruh tubuh kakaknya untuk memastikan tidak ada luka sedikit pun. Reiki mencoba menenangkannya agar tidak panik sepagi ini, namun adiknya hanya menatap tajam dengan raut wajah sangat serius. Lalu, dengan galak dia membentak si perundung agar menjauh darinya sekarang juga. Kasumi memperingatkan preman itu untuk tidak macam-macam pada kakaknya jika masih ingin hidup tenang. Ketakutan setengah mati, si preman mengangguk cepat lalu lari terbirit-birit. Tak lama kemudian, Kasumi memperkenalkan sahabatnya bernama Runa Fuyumi. Reiki menyadari gadis itu memiliki fisik murni, namun ditakdirkan berumur pendek. Walau tahu rahasia itu, Reiki memilih untuk tidak ikut campur urusan gadis itu dulu. Fokus utamanya sekarang adalah memburu Hiroki Minami dan menyelidiki apakah dia dalang di balik insiden jarum misterius. Tanpa basa-basi, Reiki menanyakan letak gedung administrasi yang membuat adiknya kebingungan. Reiki beralasan ingin jalan-jalan santai sambil bersumpah menemukan dalangnya. Sementara itu, sang adik menyadari kakaknya sudah banyak berubah. Langkah kaki Reiki langsung meluncur lurus menuju departemen administrasi kampus. Di dalam, beberapa mahasiswa tampak heboh membicarakan preman yang baru saja dihajar. Tiba-tiba, sang dalang utama menampakkan batang hidungnya. Dialah Hiroki Minami. Berak, dia menggebrak meja dengan sangat keras untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia bersumpah akan meratakan Reiki ke tanah sebagai perwakilan dari nama besar keluarga Minami. Minami menganggap kekacauan ini sebagai peluang emas untuk melambungkan namanya ke seluruh penjuru universitas agar semua orang segan, tapi tunggu disinilah serunya. Reiki rupanya sudah berdiri di luar pintu sambil mendengarkan semua bualan sampah itu dengan senyum sinis. Tanpa ragu,
Pemuda itu melangkah masuk ke dalam kelas dengan tatapan dingin penuh percaya diri. Dosen yang sedang mengajar langsung menegurnya agar segera keluar jika bukan bagian dari kelas tersebut. Tapi Reiki cuek bebek dan langsung bertanya dengan dingin, di mana keberadaan Hiroki Minami. Para mahasiswi di sana langsung berbisik mengenalinya sebagai si idiot kampus yang dulu. Minami menyeringai lebar melihat umpannya berhasil. Kali ini, Minami tidak sendiri, karena dia dikawal dua anak buah berotot yang siap tempur. Mereka langsung mengepung Reiki dan melarangnya lewat begitu saja. Reiki hanya membatin kalau gerakan manusia biasa ini terlalu lambat. Hanya dalam satu gerakan kilat das. Pukulan keras mendarat telat di wajah salah satu dari mereka hingga dia terpental jauh dan langsung ambruk pingsan. Reiki kemudian bertanya sekali lagi agar Hiroki Minami segera diserahkan kepadanya sambil mengepalkan tangan erat-erat. Dia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun. Sisi kelas dibuat merinding melihat kekuatan baru si mantan idiot kampus. Semua orang tahu keluarga Minami adalah klan berkuasa yang terkenal kejam. Tanpa ampun, Minami akhirnya mengakui kekuatan Reiki dan berniat bertarung serius. Dia langsung merobek bajunya, memamerkan otot besar diiringi aura merah menyalai yang menyeramkan. Para mahasiswa berbisik bahwa tamat sudah riwayat Reiki. Setelah membuat Minami semarah itu, tepat saat tensi memuncak, sang dosen akhirnya berteriak menanyakan apa yang sedang mereka berdua lakukan di dalam kelasnya. Minami menenangkannya dengan santai dan meminta sang dosen tidak khawatir karena ini akan selesai dengan cepat. Reiki menyarankan agar mereka bertarung di luar ruangan, namun Minami menolak keras karena ingin menghabisinya sekarang juga. Reiki tersenyum tipis dan berjanji akan menahan diri asalkan Minami mau mengaku siapa dalang sebenarnya. Minami tertawa terbahak-bahak mendengar kesombongan pemuda itu yang berani menantang langsung di depannya. Tanpa banyak omong, si penjahat menerjang maju dengan melayangkan pukulan bertenaga penuh. Reiki langsung melihat serangan itu, murni mengandalkan otot kasar tanpa teknik bertarung sama sekali. Dia pun menangkis hantaman itu dengan kepalan tangannya sendiri. Minami terbelalak kaget mendapati serangannya terhenti total tanpa membuat lawannya bergeser seinci pun. Tangannya terasa seperti terjepit tang besi yang super kuat. Melihat ada celah lebar di pertahanan musuh, Reiki langsung bersiap membalas. Dan rasakan ini. Reiki melayangkan tendangan telak tepat ke arah perut musuhnya hingga si penjahat terpental menabrak meja. Para mahasiswa ternganga tidak percaya melihat penguasa kampus ambruk dengan sangat mudahnya. Melihat kekacauan itu, sang dosen langsung mengancam akan melaporkannya. Tapi semua tahu, keluarga Minami tidak akan membiarkan Reiki hidup tenang setelah ini. Di kampus ini, semua orang termasuk para dosen memang sangat segal pada kekuasaan keluarga besar Minami. Sambil merangkak kesakitan di lantai, Minami masih tidak paham bagaimana bisa dia dikalahkan oleh pemuda buangan yang dulu dicap idiot. Gemetar ketakutan, si penjahat merangkak mundur sambil bertanya apa yang akan dilakukan Reiki. Reiki memperingatkannya agar tidak menyeret nama keluarganya ke dalam urusan pribadi mereka. Tanpa belas kasih, Reiki mencengkeram kedua tangan Minami dengan sangat kasar. Sambil melolong kesakitan, si penjahat merasakan sendi bahunya kopot. Seketika, Reiki memberitahu kalau dia baru saja mematahkan sendinya, lalu menantang apakah ingin lanjut. Berlutut putus asa, Minami langsung menyerah kalah dan bersumpah tidak akan pernah mendekati keluarga Tojo lagi. Namun, Reiki segera meralat ucapannya dengan dingin bahwa keluarga yang dia maksud adalah keluarga Hazuki. Reiki membatin kalau tanpa kekuatan barunya saat ini, Kasumi pasti sudah menjadi korban pelecehan mereka. Menyaksikan dominasi mutlak itu, sisi ruangan mendadak bungkam seribu bahasa. Reiki menatap ke bawah ke arah Minami dengan tatapan penuh keunggulan. Sambil merintih kesakitan, si pecundang memohon kepada temannya agar segera mengantarnya ke rumah sakit. Sang dosen yang masih murka langsung menuntut hukuman keras sambil menanyakan siapa nama asli pemuda tersebut. Salah satu murid menyahut bahwa dia adalah Tojo Reiki, si idiot kampus yang sangat terkenal. Sang dosen dibuat kebingungan karena pemuda tadi sama sekali tidak terlihat bodoh. Tak lama kemudian, situasi di kelas lain mendadak gempar. Seorang teman memberitahu Kasumi bahwa kakaknya baru saja terlibat masalah besar. Layar ponselnya menampilkan rekaman video yang memperlihatkan Reiki menumbangkan Minami hanya dalam satu pukulan telak. Bukannya takut, Kasumi malah sangat gembira dan menganggap kakaknya terlihat luar biasa keren dalam rekaman tersebut. Namun, temannya langsung mengingatkan kalau keluarga Minami sangat berbahaya. Khawatir, gadis itu memutuskan
untuk segera memperingatkan kakaknya. Sementara itu, pihak kampus langsung mengumumkan sanksi disiplin yang sangat berat untuk tujuh Ricky. Tapi Ricky acuh tak acuh dan malah sibuk menjawab telepon dari adiknya yang berteriak cemas memintanya untuk segera menyelamatkan diri. Adiknya sangat takut kalau keluarga besar Minami akan melakukan aksi balas dendam yang kejam. Ricky memintanya tenang, karena dia akan mengurus semuanya sendiri, sembari mengingat kembali pertempuran hebat di kehidupan masa lalunya. Kasumi memohon agar kakaknya tidak pergi, namun Ricky menjawab kalau dia sudah memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Pemuda itu pergi berkelana demi mengasah kembali kekuatannya agar menjadi jauh lebih kuat. Sementara di rumah sakit, kondisi Minami sangat kritis. Ibu Minami sangat murka melihat kondisi anaknya dan heran mengapa ada yang berani mencari mati. Namun, Minami memohon agar ibunya merahasiakan ini karena dia ingin membalas dendam sendiri. Pria di sebelah mereka syok berat mengetahui putra buangan dari keluarga Tojo bisa mengalahkan anaknya. Minami bersumpah akan membalas semua ini agar reputasinya tidak hancur berantakan. Reiki tahu kekuatan musuh terbatas, tapi dia tidak boleh lengah sedikit pun. Dia sadar betul kalau fisiknya masih sangat lemah dan butuh asupan kekuatan tambahan, makanya cowok ini memutuskan buat langsung meluncurkan rencana besarnya. Dia pun segera menyetop taksi dan minta diantar ke toko obat herbal terdekat dari sana. Pemuda ini yakin kekuatannya bakal bangkit setelah dia berhasil meracik ramuan pusaka. Tidak butuh waktu lama, mobil itu pun menurunkannya tepat di depan sebuah apotek tradisional. Penjaga toko sampai melongo melihatnya memborong begitu banyak bahan tanpa resep dokter. Tapi si MC cuek saja dan langsung menyapu bersih semuanya. Akibat belanja gila-gilaan ini, uangnya langsung ludes tak bersisa untuk sebulan ke depan. Sekarang dia butuh tempat sepi buat meracik obat. Tapi masalahnya dia tidak punya duit sama sekali. Tiba-tiba adiknya datang berlaris sambil meneriakkan namanya di tengah jalan. Dia langsung menginterogasi kantong belanjaan apotek yang dibawa kakaknya itu. Melihat ada kesempatan emas, si cowok langsung nekat meminjam uang kepada mereka. Kedua gadis di depannya pun langsung syok berat mendengar permintaan tiba-tiba itu. Dia menjelaskan butuh menyewa kamar untuk mengolah semua tanaman herbal tadi. Adiknya bilang dia cuma punya uang 20.000 yen dan itu jelas tidak cukup. Dia heran, karena ini pertama kalinya sang kakak meminta uang. Untungnya, temannya malah menawarkan kartu berisi 800.000 yen. Gadis itu memberikan kartunya, lalu berkata Kasumi sangat mengkhawatirkannya. Si MC menyadari energi yin dalam tubuh cewek ini sudah merasuk ke tulang dan itu sangat berbahaya. SMC berterima kasih, lalu berjanji mengembalikan semuanya dalam 2 minggu. Gadis itu heran kenapa bisa langsung percaya padanya saat itu juga. Dia tahu uang itu adalah segalanya bagi si cewek. Walau awalnya enggan terlibat, dia yakin ini semua adalah takdir. Dengan Meridian yang tersumbat, orang lain pasti sudah menyerah untuk menyelamatkannya. Tapi dia bersumpah akan menyembuhkan gadis itu demi membalas budinya. Berbekal uang itu, dia menyewa kamar sederhana di gedung tua. Pemiliknya bilang biaya awalnya adalah 36.000 yen. Dia tahu meningkatkan kekuatan adalah cara tercepat mencari uang. Meski tempatnya sudah reat, dia tahu kamar ini cukup layak digunakan. Dia pun mulai merebus semua bahan dalam panci besar. Untuk proses pemurnian ini, dia harus mengendalikan 3 faktor penting secara sempurna. Mulai dari kualitas tanaman herbal, tingkat kepanasan api, hingga pengaktifan khasiat obatnya. Menggunakan aura miliknya, dia bersiap memulai pemurnian. Setiap tanaman butuh perlakuan berbeda agar khasiatnya bisa keluar maksimal. Mengingat energi bumi yang sangat tipis, dia tidak berharap banyak pada khasiatnya. Namun dengan pengetahuannya, dia masih bisa meracik sebuah ramuan tingkat pemula yang cukup lumayan. Nah, coba kalian dengerin tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari arah luar kamarnya. Pemuda itu heran, siapa gerangan yang datang padahal dia sangat tenang di dalam, dan dalam sekejap berak. Pintunya langsung ditendang paksa tanpa ampun. 3 orang pria masuk ke dalam ruangan dan berteriak kalau mereka sudah mencarinya kemana-mana. Setelah memastikan identitas targetnya, bos mereka langsung memberi perintah kepada 2 anak buahnya untuk segera menghajar si MC. Si MC jelas kesal setengah mati karena proses pentingnya terganggu. Dia memperingatkan kalau dirinya sama sekali tidak punya waktu untuk meladeni mereka dan menyuruh gerombolan itu segera angkat kaki. Dia langsung melancarkan jurus pertama tinju naga
untuk menghantam mereka berdua. Melalui serangan naga melingkar, terciptalah gelombang kejut yang sangat dahsyat. Kedua anak buah itu pun menjerit kesakitan saat terkena telak jurus tersebut. Seketika mereka terpental ke belakang dan menghantam lantai hingga kehabisan tenaga. Si MC langsung menginjak salah satu dari mereka agar tidak bisa bangkit lagi. Sambil memegang pancinya, dia mengancam dan bertanya siapa dalang di balik semua ini. Si bos berkata, kalau keberhasilan mengalahkan Hiroki membuktikan bocah itu punya kemampuan, namun tiba-tiba, dia menghilang dan muncul tepat di belakang si MC dalam sekejap mata. Pria itu sesumber tingkatannya jauh di atas murid sekolah biasa. Lewat satu hantaman sikut, si musuh membuat tubuhnya terpental, gak menghancurkan seisi ruangan. Cowok itu terkejut merasakan aliran energi spiritual dan mulai khawatir kalau ada kultivator lain di dunia ini. Si bos memujinya, karena sanggup menahan serangan itu tanpa langsung tumbang, tapi setelah menyerang balik, si MC sadar kalau lawannya ini bukan seorang kultivator. Dia pun paham kalau dia telah meremehkan dunia ini yang menyimpan banyak bahaya tersembunyi. Lewat latihan keras, pria itu menyalurkan ki ke fisiknya hingga menjadi seorang seniman bela diri. Walau tingkatannya masih di bawah kultivator sejati, kekuatan mereka jelas jauh melampaui batas manusia biasa. Si musuh mengejeknya dan bertanya apa panci itu memang sepinting itu baginya. Dengan satu serangan cepat, dia langsung menghancurkan panci beserta seluruh ramuan di dalamnya. Si cowok sangat menyesal karena proses pemurniannya padahal tinggal sedikit lagi selesai. Demi melindungi panci berharganya, si MC sampai membiarkan pertahanannya terbuka lebar. Akibat hantaman keras itu, tubuhnya terlempar kencang hingga menabrak dinding kamar dengan sangat keras. Di tengah kepulan debu, si musuh bersiap melayangkan hantaman terakhir, tapi tunggu dulu, si MC malah menelan pil sisa rebusan itu dan bangkit kembali dengan luapan kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat. Dia memutuskan untuk menjadikan si musuh sebagai kelinci percobaan bagi kekuatan ki barunya. Pria itu seketika merinding merasakan tekanan luar biasa dan tak percaya ini adalah bocah yang sama. Si MC pun menatap tajam dengan aura membara seraya bertanya apakah dia sudah siap. Tanpa membuang waktu, lawan menyerang sekuat tenaga demi mengambil inisiatif kemenangan. Dia melancarkan jurus telapak gunung yang sangat cepat dan berdaya hancur tinggi. Keduanya berbenturan keras hingga menciptakan gelombang energi raksasa yang menyapu seisi kamar. Pria itu langsung tersungkur ke lantai sambil mengerang kesakitan karena tangannya remuk akibat benturan tadi. Dengan panik, dia tidak habis pikir bagaimana bisa seorang murid sekolah memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Si MC kemudian melepaskan tembakan energi spiritual yang langsung menghantam dadanya dengan telak. Musuh terlempar ke belakang hingga menempel di dinding akibat kekuatan dahsyat tersebut. Dengan tangan yang masih membara, dia bertanya siapa yang menyuruhnya datang ke sini. Dia mengancam kalau nasib pria itu bakal berakhir hancur seperti meja yang patah. Si musuh batuk darah karena sudah tidak kuat lagi menahan tekanan energi yang begitu menyesakkan dada. Karena ketakutan, dia akhirnya mengaku kalau dalangnya adalah Hiroki Minami dan memohon ampun. Si MC memang menduga musuhnya bakal membalas dendam lebih cepat dari perkiraan. Sambil memasang tatapan dingin, dia bersumpah akan membuat keluarga Minami membayar mahal. Si bos bertanya, apakah mereka sudah boleh pergi? Setelah jujur, si cowok mengiyakan, tapi mengajukan satu syarat berat. Dia menegaskan mereka wajib mengganti seluruh kerugian atas kerusakan parah di kamar sewaannya. Si musuh terkejut karena mengira masalah ini bisa selesai begitu saja tanpa keluar uang. Menatap tajam penuh ancaman, si MC bertanya apakah ada keberatan. Detik itu juga, si bos langsung menyuruh anak buahnya mentransfer uang ganti rugi saat itu juga. Tak lama kemudian, si MC menerima transferan sebesar 200.000 yen ke dalam rekeningnya. Setelah transaksi selesai, cowok itu langsung menyuruh mereka semua segera angkat kaki dari hadapannya. Gerombolan itu lari terbirit-birit, bersyukur karena masih bisa pulang dengan selamat. Tapi si bos masih penasaran apa mereka harus kembali lagi nanti. Dia yakin sekuat apapun si bocah sendirian, dia tetap tidak akan bisa berbuat banyak. Si MC paham kalau di dunia fana ini, kekuasaan mutlak selalu jadi pemenangnya. Apalagi dia baru mencapai tahap kedua dan kondisinya masih belum stabil. Saat melihat sisa pil obatnya, dia menyadari tidak banyak yang tersisa setelah pertempuran tadi. Tanpa ragu dia menelan semua sisa pil itu, sekaligus untuk menstabilkan kekuatannya. Setelah itu,
Dia duduk bermeditasi dan berhasil mengamankan posisinya di tahap kedua Ju-1 pada pukul 3:20 menit. Si musuh terbatuk-batuk dan tak sanggup menahan tekanan serangannya lagi. Pada jam 3:01, dia mengaku kalau dalangnya adalah Hiroki Minami dan memohon ampun. Pada jam 3:22, si MC sendiri sudah menduga musuh bakal membalas dendam dengan cepat. Pada jam 3:03, dengan wajah gelap dia bersumpah akan membuat keluarga Minami membayar mahal. Lalu di jam 3:24, si bos bertanya, apakah mereka boleh pergi? Si MC mengiyakan, tapi mengajukan satu syarat berat. Di jam 3:26, dia memperingatkan mereka harus membayar ganti rugi kerusakan kamar. Lalu pada jam 3:27, si musuh terkejut karena mengira uang bisa menyelesaikan masalah ini. Pada jam 3:28, dengan tatapan mengancam, si MC bertanya, apakah ada masalah? Detik itu juga di jam 3:29, sang bos menyuruh anak buahnya segera mentransfer uang ganti rugi. Di jam 3:30, si MC menerima transferan 200.000 yen ke rekeningnya. Pada 3:31, dia menyuruh mereka pergi. Dan pada 3:32, komplotan itu langsung kabur sambil bersyukur masih hidup. Pada jam 3:33, sang bos masih ragu apakah layak kembali menghadapi bocah itu. Di jam 3:34, dia tahu si anak tak bisa berbuat banyak sendirian. Dan di 3:35, si MC sadar kekuasaan mutlak yang berkuasa di bumi. Bisa kalian lihat, dia baru mencapai tahap kedua dan kondisinya belum stabil. Lalu pada jam 3:37, saat melihat sisa pil obatnya, dia sedih karena hanya tersisa sedikit setelah pertarungan tadi. Di jam 3:38, dia langsung menelan semuanya sekaligus untuk menstabilkan kekuatannya. Setelah itu di jam 3:39, dia bermeditasi guna mengunci tahap kedua ki miliknya berkat kemampuan penglihatannya. Dia pun baru menyadari kalau vas itu ternyata cuma tiruan belaka. Si cowok bilang barangnya palsu, tapi penjualnya malah nuduh dia miskin. Tojo sadar pasar ini isinya cuma campuran antara barang langka sama tumpukan sampah. Berhubung matanya boros energi, dia gak bisa asal jalan-jalan lagi. Tiba-tiba, dia ngerasain getaran energi spiritual tipis di dekatnya. Lalu nemu batu berenergi hijau di atas meja. Tojo sadar sebongkah besi itu punya energi spiritual di dalamnya. Mendadak, ada pria berenergi besar lewat di dekatnya. Bikin dia sadar kalau orang itu ahli bela diri sejati. Biar gak mencurigakan, dia langsung pura-pura nawar ke penjual. Dia maju, lalu nanya harga 3 barang acak. Si penjual langsung mikir bocah ini bodoh dan bisa diperas habis-habisan. Penjual itu langsung ngasih harga fiktif yang mahal banget. Tapi Tojo gak bodoh. Dia pura-pura tertarik sama kipas buat negosiasi, dan akhirnya dapat besi gratisan itu sebagai bonus. Si penjual girang banget ngerasa sukses nipu bocah polos. Tapi, Tojo malah senyum-senyum sendiri sambil buka kipasnya. Karena tahu barang antik itu, nilainya 100 kali lipat dari harga aslinya. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong yang bikin geger pasar. Tojo nengok, dan melihat ahli bela diri tadi lagi panik dampingin kakeknya, yang mendadak pingsan kesakitan. Si ahli bela diri teriak nyuruh asistennya cepetan telepon ambulans. Tojo cuma ngelihatin kejadian itu sambil nebak-nebak. Jangan-jangan mereka ini dari keluarga terpandang. Awalnya Tojo ogah ikutan dan pengen langsung pulang buat nempas senjata ilahinya. Tapi begitu cucu si kakek teriak bakal ngasih 2 juta buat yang bisa nolong, Tojo merasa gak ada alasan buat nolak. Asistennya memperingatkan kalau ambulans bakal lama datang dan nyawa kakek gak akan tertolong. Panik setengah mati, si cucu langsung teriak nanyain, apa ada dokter di sekitar situ. Orang-orang cuma bisa bisik-bisik karena takut tanggung jawab. Kalau kakek itu kenapa-napan, si cucu nangis meluk kakeknya sambil pasrah. Sampai sebuah suara di kerumunan nyuruh semua orang minggir. Dan lihat siapa yang datang menolong ya. Jagoan kita Tojo langsung muncul menyelamatkan hari dengan senyum super percaya dirinya. Cucu kakek itu heran dan nanya apa Tojo seorang dokter. Tojo menjawab kalau dia bukan dokter tapi tetap bisa nolong ini. Si asisten langsung emosi dan nyuruh Tojo, jangan asal ngomong kosong. Tapi dengan gerakan secepat kilat, Tojo nahan tangan si asisten biar gak maju. Dia memperingatkan, kalau mereka terus buang-buang waktu begini, kakek itu beneran bakal mati. Tojo lalu mutusin kawat tebal pakai tangan kosong buat pamer kekuatan. Si asisten langsung melongo kaget. Lalu Tojo nyuruh mereka mendudukkan si kakek, karena energi tingkat 2-nya masih cukup buat nolong. Seketika,
Aura biru muncul di tangan Tojo buat pengobatan. Dia fokusin seluruh energinya ke telapak tangan, bersiap, lalu dengan satu hentakan keras, dia langsung hantam dada si kakek sekuat tenaga. Kakek itu mendadak batuk darah hitam pekat. Bikin semua orang shock. Melihat itu, cucunya langsung teriak histeris dan lari buat meluk kakeknya yang masih lemes. Asistennya ngamuk dan nanya apa yang udah Tojo lakuin ke tuannya, tapi dengan santai. Tojo menghindari pukulan asisten itu tanpa keringat, karena gerakannya terlalu cepat buat dilihat mata telanjang. Mau kabur lu? Si asisten teriak emosi, tapi Tojo cuma pakai satu jari buat nahan dia biar gak bisa maju lagi. Sambil natap dingin, Tojo ngancem dia buat langsung hentiin keributan konyol ini. Si asisten gemeteran, karena gak nyangka bocah ini sekuat dewa, sampai tiba-tiba ada suara nyuruh mereka berhenti. Si kakek akhirnya sadar, bikin cucunya kegirangan bukan main. Kakek itu bilang kalau badannya jauh lebih enakan sekarang dan napasnya sudah kembali normal. Kakek itu langsung nyuruh asistennya mundur, karena bocah inilah penyelamat nyawanya. Dia berterima kasih dan berjanji gak akan lupa budi. Sementara penonton malah ningye kalau Tojo cuma nyari duit. Tanpa basa-basi, Tojo langsung nagih janji uang 2 juta tadi ke si cucu. Melihat kelakuan jujur Tojo yang mata duitan, si kakek malah ketawa dan mengaku suka. Kakek itu pun nyuruh asistennya langsung ngasih duitnya ke Tojo. Si asisten minta maaf atas kelakuannya tadi, sementara orang-orang sekitar melongo melihat tumpukan uang tunai sebanyak itu. Tojo mikir mereka pasti tajir melintir karena bawa duit cash sekebon. Begitu pembayaran selesai, Tojo pamit pergi. Tapi si kakek manggil dia lagi karena masih ada urusan penting. Kakek itu cerita kalau dia punya penyakit kronis yang sering kambuh. Karena merasa pijatan energi Tojo beda dari dokter biasa, dia nanya apa Tojo bisa menyembuhkannya. Mendengar itu, Tojo sempat diam sejenak sambil mikir keras. Dengan kemampuan dan bantuan ramuan obatnya, dia yakin bisa menyembuhkan penyakit kakek itu secara total. Cucunya kaget setengah mati, karena gak ada satupun dokter ahli yang bisa nemu obatnya. Si kakek lalu nanya berapa tarif yang Tojo minta. Tojo langsung ngangkat satu jari yang bikin semuanya bingung. Dia menawarkan tambahan umur 20 tahun dengan bayaran 2 juta yen per tahun. Totalnya 40 juta yen. Bukannya marah, si kakek malah ketawa ngakak bikin yang lain keheranan. Katanya harga itu murah banget. Lalu dia jabat tangan Tojo dan minta nomor rekening buat transfer. Tapi Tojo nolak dan bilang cuma mau terima cash keras. Dia nyuruh mereka bawa duitnya 2 hari lagi buat langsung diobatin. Lalu si kakek setuju sambil nanyain namanya. Tanpa menoleh, cowok itu bilang namanya Tojo lalu pergi santai. Si cucu pun ragu dan nanya apa mereka beneran bisa mempercayakan uang 40 juta yen padanya. Kakek itu menjawab kalau kekuatan ajaib Tojo setara pengawal pribadinya. Sambil tersenyum, dia bilang gak pernah salah menilai orang sepanjang hidupnya. Sementara di luar sana Tojo lagi asik merayakan keuntungan melimpahnya. Tojo mikir dengan duit dan besi spiritual ini, penderitaannya resmi berakhir. Tapi mendadak indera tajamnya menangkap suara langkah kaki yang mencurigakan di belakangnya. Tojo sadar kalau ada 3 orang tak dikenal membuntutinya di jalanan. Jarak mereka sekitar 30 meter dan kelihatannya sudah ngikutin dia sejak tadi. Lewat pantulan kaca jendela toko, dia bisa melihat bayangan 3 pria itu. Tojo sempat bingung apa mereka anak buah Minami atau pengawal kiriman si kakak. Tapi pas dengar langkahnya, dia sadar itu preman pasar tadi. Salah satu preman memperingatkan biar hati-hati. Tapi bosnya pede, karena mereka sekarang bertiga. Mereka pun nekat ngikutin Tojo masuk ke gang gelap buat nyergap. Tojo ngerasa preman-preman ini keras kepala banget dan memutuskan gak bakal kasih ampun lagi. Dia sengaja masuk makin dalam biar mereka masuk jebakannya. Begitu Tojo berhenti, ketiga pria itu langsung mengepungnya. Si bos preman melotot sambil nanya apa Tojo kaget ketemu mereka lagi. Tapi dengan santai Tojo cuma naruh tas belanjaannya ke tanah. Buset, matanya langsung menyala merah mengerikan. Bikin preman-preman itu seketika merinding ketakutan begitu merasakan tekanan aura membunuh dari si jagoan kita. Bos preman emosi, tapi berusaha sok tegar di hadapan Tojo. Dia langsung nyuruh 2 anak buahnya buat maju ngeroyok, dan mereka bertiga menyebar mengepung Tojo untuk melancarkan serangan serentak. Tojo ngebatin kalau preman ampas begini bukan tandingan kultivasi tingkat 2-nya. Dia heran ngapain mereka balik lagi padahal udah jelas bakal kalah telak. 2 anak buah itu sok luar biasa karena gerakan Tojo cepat banget sampai gak kelihatan. Lewat 2 jotosan berenergi spiritual,
mereka langsung terpental jauh dan roboh tak berdaya. Anak buah tumbang, si bos yang panik langsung nekat nyerang pakai pisau. Tapi Tojo dengan santai bersiap buat ngasih pukulan terakhir. Tanpa kesulitan, Tojo nahan pisau tajam itu cuma pakai 2 jari tangannya. Si bos preman gemeteran ketakutan. Lalu secepat kilat Tojo ngerebut senjata dan mendaratkan tendangan telak ke mukanya. Saat si penjahat sudah terkapar di tanah, Reiki bertanya berapa banyak yang dibayar Minami untuk kekalahan konyol ini. Si bos malah tertawa di lantai dan memperingatkan bocah itu untuk tidak jemawa dulu karena pertarungan belum selesai. Reiki merasa penasaran dengan ucapan licik itu dan langsung menuntut penjelasan. Tiba-tiba, suara siren melengking memecah keheningan bersama sorotan lampu patroli. Dalam sekejap, 3 mobil polisi datang mengepung seluruh sudut gang sempit tersebut. Seorang petugas keluar dan menyuruh tiarap. Reiki tersentak. Di levelnya saat ini, dia tahu dia tidak bisa menghindari peluru panas. Menyerah adalah jalan teraman untuk saat ini. Jangan bergerak. Polisi menodongkan senjata dan memaksanya membuang pisau. Reiki akhirnya digiring pergi sambil merenungkan betapa tepat waktu dan mencurigakannya kedatangan para aparat hukum ini demi keuntungan si musuh. Ditangkap begitu saja. Reiki berkeras dia cuma membela diri, tapi polisi masa bodoh dan menuduhnya bersalah hanya karena memegang pisau itu di lokasi kejadian. Game over. Petugas segera menggiring mereka semua untuk diinterogasi. Si penjahat pun menyeringai licik, seakan mengejek bahwa riwayat Reiki kini sudah tamat. Akhirnya, Reiki dimasukkan ke kursi belakang mobil patroli untuk dibawa pergi. Di tengah jalan, dia bertanya kepada petugas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Petugas itu mendengus dan berkata harusnya Reiki tahu sendiri siapa orang besar yang sudah dia buat murka. Dia langsung paham kalau semua ini adalah jebakan licik berikutnya dari Hiroki Minami. Petugas itu bahkan menghinanya sebagai anak buangan yang sok jagoan karena berani menantang keluarga Minami yang berkuasa. Petugas itu memperingatkan Reiki bahwa kekuatan bela diri tidak ada apa-apanya di hadapan dinasti yang berpengaruh. Reiki bersumpah akan membalas dendam ini 2 kali lipat lebih kejam. Sekarang mari kita intip si dalang yang ada di rumah sakit. Di kamar perawatannya, Minami menerima kabar gembira kalau Tojo Reiki akhirnya berhasil diringkus polisi. Tanpa menunda waktu, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan Reiki ke penjara tempat para algojonya sudah menunggu. Minami bersumpah akan memberi pelajaran berharga pada bocah ingusan yang berani mengusiknya. Sementara di jalan raya, mobil patroli masih terus membawa Reiki menuju kantor polisi setempat. Tiba-tiba, Reiki berseru kalau mereka melupakan sesuatu dan meminta waktu 2 hari untuk menyerahkan diri. Secara sukarela, polisi itu terbahak-bahak dan mengejeknya tidak tahu diri karena Minami tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Reiki pun menawarkan kesepakatan manis agar mereka tidak kehilangan pekerjaan jika melepaskannya sekarang. Salah langkah, mereka mati. Reiki memperingatkan jika mereka nekat mengabaikan sarannya, penyesalan seumur hidup menanti. Detik itu juga, aura hitam pekat yang mengerikan menguar dari tubuhnya hingga membuat polisi ketakutan. Sang kapten berteriak murka dan memaki Reiki yang hanya anak yatim piatu miskin dari keluarga Tojo. Sopir patroli sempat bertanya heran, namun langsung dibentak keras untuk tutup mulut. Tak lama kemudian, mobil tiba di gedung raksasa Lembaga Keamanan Joseng. Setibanya di sana, petugas menyeret Reiki masuk dan melaporkan pada direktur bahwa tersangka utama bernama Tojo Reiki sudah berhasil mereka ringkus. Sipir langsung mendorongnya. Setelah semua berkas palsu beres, Reiki menuduh mereka merekayasa kasus dan memperingatkan konsekuensi hukum yang bakal menanti mereka nanti. Direktur hanya menyeringai iblis dan menegaskan bahwa di tempat ini, dialah hukumnya. Seorang siswa biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa melawannya. Dia lalu menyuruh anak buahnya merampas semua barang dari saku Reiki. Kamu tamat, bocah, bisik petugas saat mengiringnya ke sel yang penuh kriminal sadis. Reiki tahu, bahkan pemilihan kamar tahanan ini pun sudah disiapkan untuknya sejak awal. Rencana yang terlalu rapi. Begitu sampai di depan pintu, para sipir langsung memperingatkan Reiki agar tidak bertingkah konyol dan mematuhi aturan main di dalam. Berat, pintu besi sel pun langsung ditutup rapat hingga mengunci pergerakannya. Di dalam kegelapan yang sunyi, Reiki mendapati dirinya dikelilingi oleh sorot mata merah yang mengerikan. Salah satu napi berceletur kalau Minami sudah memesan agar mereka menyambut anak baru ini
dengan meriah. Kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Bos Sel tersenyum lebar memamerkan gigi emasnya, lalu menyuruh anak buahnya mengajarkan aturan main di sini. Reiki menduga Minami pasti telah menjawab mereka semua dengan uang yang tidak sedikit. Mengabaikan gertakan tersebut, Reiki melangkah santai dan langsung berbaring di salah satu ranjang kosong dalam sel. Merasa diabaikan, salah satu anak buah Buset langsung mencengkeram bahu Reiki dengan sangat kasar. Sambil menatap dengan tatapan sedingin es, Reiki memperingatkan agar dia melepaskan tangannya detik ini juga, karena kesal dengan kesombongan itu. Isi tahanan langsung melayangkan pukulan mentak yang sangat keras ke wajahnya, cepat dan bertenaga. Dia bersumpah akan meremukkan tubuh Reiki tanpa perintah Minami sekalipun. Namun di luar dugaan, Reiki berhasil menghentikan pukulan mematikan tersebut hanya dengan satu tangan tanpa usaha keras. Hanya dalam satu gerakan cepat, Reiki memutar lengan pria malang itu hingga terdengar suara patahan yang nyaring. Napi tersebut langsung tersungkur ke lantai sambil berteriak histeris memegangi lengannya yang dislokasi total. Melihat pemandangan ngeri itu, seluruh tahanan lain langsung bangkit berdiri dan mengepung Reiki di tengah sang bos mengeram marah. Menyadari kalau mangsa barunya ini bukan bocah biasa, dia pun mencengkeram kerah baju Reiki dan menegaskan bahwa semua orang wajib tunduk padanya. Bos kejam itu mengancam akan meremukkan setiap inci tulang di tubuh Reiki dan membuatnya menderita tiada ampun. Dia bersumpah ini adalah konsekuensi karena berani mengusik ketenangan Minami di dunia luar sana. Para napi lain mulai bersorak heboh menuntut pertumpahan darah segera dimulai sekarang juga. Bos Sel kemudian menyuruh Reiki berlutut menjilati sepatunya jika ingin diberi sedikit ampunan. Alih-alih gemetar, Reiki justru meremas balik pergelangan tangan sang bos untuk menghentikan penghinaan murahan itu. Dengan wajah yang tampak sangat bosan, dia bertanya dingin, apakah dia belum cukup jelas menyuruhnya melepaskan cengkeraman tersebut. Bos Sel langsung terperangah syok merasakan kekuatan cengkeraman yang luar biasa menyakitkan itu. Merasa harga dirinya diinjak-injak, dia berteriak menyuruh seluruh anak buahnya maju membantai Reiki, mengingat instruksi dari Minami adalah menghabisi bocah ini tanpa menyisakan nyawa sedikit pun. Tanpa menunggu lama, 4 narapidana itu langsung menerjang Reiki dengan kekuatan penuh. Reiki hanya mendengus dingin, menganggap gerombolan ini layaknya sampah tidak berguna. Detik berikutnya, aura kekuatan berwarna biru terang meledak hebat dari sekujur tubuhnya menjelang bentrokan besar. Kali ini, Reiki memutuskan tidak akan menahan kekuatannya lagi demi melibas habis semua sampah.